Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Saya mengucapkan selamat Natal kepada semua sahabat setia Pastor Bambang Irawan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang merayakan Natal. Satu pertanyaan yang kita perlu jawab dengan jujur, apakah makna Natal yang sebenarnya? Sangat disayangkan Bapak Ibu kalau kita merayakan Natal setiap tahun, tapi hanya sebatas sebuah perayaan. Tapi kita tidak pernah mengerti, memahami makna sejati, arti yang sesungguhnya dari Natal itu. Bapak Ibu, hari ini saya mau menjelaskan arti makna Natal yang sebenarnya. Mungkin perayaan Natal kita sangat sederhana, tidak terlalu meriah. Bahkan mungkin kita tidak memerlukan dana yang besar karena kita nggak punya uang. Tapi ada orang yang merayakan Natal dengan gemerlap, dengan biaya begitu besar. Tidak masalah. Mau secara besar-besaran, secara sederhana nggak masalah. Tapi dengar dengan baik Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting arti Natal sejati. Bagaimana Bapak Ibu kita mengizinkan Yesus lahir di hati kita. Mengizinkan Yesus hidup di hidup kita. Ini penting Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu ketika kita mengizinkan Yesus lahir di hati kita, Yesus lahir di hidup kita, Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita, itulah arti makna yang sejati. Itulah arti makna Natal yang sebenarnya. Bapak Ibu dengar dengan baik. Kalau kita mengizinkan Yesus lahir di hati kita, di hidup kita, yang pertama, hidup kita pasti berubah. Makanya Bapak Ibu gak usah heran, gak usah kaget kalau kita menjumpai begitu banyak orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, bahkan mungkin sejak dalam kandungan sudah Kristen, merayakan Natal dari tahun ke tahun, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Dia jatuh bangun dalam dosa, dia terikat dengan dosa, bermain dengan dosa, dia membiarkan dosa merusak, menghancurkan kehidupan dia. Bapak Ibu, kuncinya adalah ketika dia merayakan Natal, hanya sebuah pesta, hanya sebuah perayaan, tapi dia nggak pernah buka hati, mengizinkan Yesus lahir di hatinya, di hidupnya. Dia nggak pernah mengizinkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya. Jadi poin yang pertama, berkat yang pertama ketika kita mengizinkan Yesus lahir di hati kita, di hidup kita. Yang pertama, hidup kita pasti berubah. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mengizinkan Yesus lahir di hati kita, di hidup kita, yang kedua, hidup kita pasti berbuah. Apa artinya berbuah? Berbuah bicara tentang hidup kita berdampak, hidup kita berguna, hidup kita berarti, kita jadi terang, jadi garam, jadi kesaksian. Saya percaya Bapak Ibu, kalau hidup kita berubah, hidup kita berbuah, Bapa di surga pasti dimuliakan. Pertanyaannya yang harus Bapak Ibu kita jawab ketika kita merayakan Natal, adakah kita mengizinkan Yesus lahir di hati kita, di hidup kita, menjadikan dia satu-satunya sebagai penguasa tunggal, sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kita? Kalau hari-hari ini kita belum berubah, kita belum berbuah, izinkan Yesus lahir di hati kita, izinkan Yesus lahir di hidup kita, izinkan dia menjadi penguasa tunggal, menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk kita. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Yesus lahir di hati kita, Yesus hidup di hidup kita, Yesus sebagai Tuhan, penguasa tunggal dan Juru Selamat dalam kita, hidup kita pasti, yang pertama, kita berubah. Yang kedua, kita pasti berbuah. Kalau dua itu terjadi, Bapa di surga dimuliakan. Pastikan Bapak Ibu, lewat perayaan Natal tidak ada kata terlambat. Ingat Bapak Ibu, kalau kita mengambil keputusan hari ini, buka hati, jadikan Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah lewat perayaan Natal hari ini kita buka hati, izinkan Yesus lahir di hati kita, di hidup kita, sehingga Bapa di surga dimuliakan. Renungan ini
berkat sukacita dari Natal ada dalam hidup kita semuanya. Biarlah damai Natal memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.